Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dari kelompok 1 pelajaran PDASK. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan yang telah kami buat dengan judul perancangan desain stasiun kerja pada perbengkelan XYZ. Kita masuk ke poin 1, yaitu latar belakang. Makin hari penambahan populasi kendaraan bermotor di setiap kota makin meningkat. Peningkatan penjualan sepeda motor ini menunjukkan indikasi daya beli masyarakat semakin membaik. Bahkan hampir setiap orang punya dan membutuhkan sepeda motor. Kepadatan aktivitas di jalan menuntut kenyamanan, untuk itu kendaraan yang dipakai harus selalu dalam keadaan baik. Agar kendaraan selalu dalam keadaan baik, maka diperlukan perawatan dan servis berkala, bahkan diperlukan juga perbaikan-perbaikan bagian yang rusak. Untuk itu sangat dibutuhkan jasa bengkel motor. Kondisi seperti ini yang harus kita manfaatkan sebagai peluang usaha. Usaha bengkel motor memang menjanjikan, meningkatnya pengguna sepeda motor semakin banyak jumlahnya. Hal ini terbukti dari meningkatnya produksi sepeda motor per tahun. Kebutuhan servis bagi sepeda motor menjadi kebutuhan rutin yang harus dilakukan oleh penggunanya. Namun, ada beberapa faktor permasalahan pada perbengkelan yang terbilang kurang ergonomis pada tata letak dan suku cadang yang tidak teratur dan berserakan. Seperti pada perbengkelan motor XYZ ini yang sudah beroperasi pada tahun 2010 hingga sekarang, yang bertempatan di Batam ini masih ada permasalahan yang belum teratasi. Terbukti pada cara kerja karyawan yang kurang efisien karena terhambatnya dengan tata letak alat-alat dan suku cadang tidak ergonomis, sehingga saat perbaikan motor banyak waktu yang terbuang. Dan juga faktor yang menjadi nilai minus pada perbengkelan XYZ ini karena kurangnya fasilitas kenyamanan customer, yaitu tidak adanya kursi untuk menunggu proses reparasi sepeda motor pelanggan. Pada dasarnya, ergonomi itu adalah ilmu multidisiplin yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen-elemen dari sistem kerja, termasuk peralatan, lingkungan kerja, tugas, dan proses kerja. Oleh karena itu, dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap beberapa karyawan bengkel XYZ, kami menemukan keluhan karyawan yang merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitas kerja akibat penataan alat dan suku cadang tidak efektif di bengkel XYZ ini. Pelanggan juga mengeluhkan waktu pengerjaan yang lama dan tidak adanya fasilitas menunggu perbaikan sepeda motor. Hasil dari penelitian kami menemukan karyawan yang sedang membongkar motor dengan posisi duduk dengan tubuh yang terlalu bungkuk. Mungkin bagi mereka posisi tersebut adalah posisi ternyaman untuk membongkar motor, namun pekerja tersebut tidak tahu bahwasannya bekerja dengan posisi bungkuk yang kelamaan akan menyebabkan masalah kesehatan, khususnya pada tulang belakang. Berkaitan dengan uraian di atas ini, penulisan akan menjelaskan tentang teori dari rancangan stasiun kerja dan display. Jadi dimaksud jadi yang dimaksud dengan stasiun kerja ini sendiri adalah lokasi atau area di mana seorang pekerja atau sekelompok pekerja melakukan tugas-tugas dan aktivitas yang diperlukan dalam suatu proses produksi, perakitan, atau pelayanan. Stasiun kerja dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian tugas-tugas dengan efektif dan efisien agar terlihat lebih ergonomis. Desain stasiun kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas, kualitas produk atau layanan, serta kenyamanan dan keselamatan pekerja. Pada suatu pada suatu tempat kerja, display ialah dimaksud dapat merajuk pada tata letak, penempatan, presentasi informasi yang memungkinkan pekerja untuk berinteraksi dengan data atau informasi secara efektif, efisien, dan ergonomis. Display ergonomis bertujuan untuk meminimalkan stres fisik dan mental pada pekerja, meningkatkan kinerja, dan memastikan keamanan. Kita masuk ke poin rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam laporan praktik desain dan analisis sistem kerja ini adalah sebagai berikut. A. Bagaimana cara penempatan suatu alat kerja dan spare part pada perbengkelan XYZ ini terlihat ergonomis. B. Bagaimana customer merasa nyaman untuk menunggunya reparasi motor. Bagaimana tindakan yang benar untuk para customer agar merasa nyaman di saat reparasi motor berjalan. Ke poin batasan masalah. Adapun batasan masalah pada praktek desain dan analisis sistem kerja ini adalah sebagai berikut. A. Pada penelitian ini, penulis hanya membahas mengenai display, stasiun kerja, dan keergonomisan di perbengkelan XYZ ini saja.
B. Penelitian ini hanya di ruang lingkup perbengkelan XYZ. Masuk ke tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian, desain, dan analisis sistem kerja ini adalah sebagai berikut. A. Agar mahasiswa mampu memahami kelebihan dan kekurangan dari desain perancangan stasiun kerja dan display. B. Agar penulis bisa membantu bengkel XYZ ini lebih ergonomis dari sebelumnya. C. Agar pekerja pada bengkel XYZ ini dapat bekerja dengan lebih baik dan efisien. Masuk ke manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian, desain, dan analisis sistem kerja ini adalah sebagai berikut. A. Menambah pengetahuan tentang tata letak benda kerja yang tidak efektif. B. Menjadi mahasiswa teknik industri yang mampu memahami materi desain dan analisis sistem kerja atau tersebut secara menyeluruh. C. Agar customer dari bengkel XYZ ini merasa nyaman di saat menunggu sampai motor yang diservis selesai. D. Agar pekerja dari bengkel XYZ ini nyaman di saat bekerja. Kita masuk ke sistematika penulisan. Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan praktikum desain dan analisis sistem kerja. Dari bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang telah saya jelaskan tadi. Bab 2 yaitu landasan teori. Bab ini membahas mengenai penjelasan teori yang terkait dengan definisi ergonomis, display, dan stasiun kerja. Bab 3 mengenai metodologi penelitian. Bab ini berisi waktu dan tempat praktikum di perbengkelan motor, jenis temuan yang tidak baik, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, beserta kerangka pemecahan masalahnya. Bab 4 yaitu mengenai pengumpulan data dan pengolahan data. Bab ini menjelaskan pengumpulan dan pengolahan data praktikum di perbengkelan dan analisis sistem kerja serta tata letak benda kerja. Bab 5 yaitu mengenai hasil rancangan. Bab ini berisi tentang analisa dan perbandingan rancangan desain sistem kerja di perbengkelan XYZ. Bab 6 mengenai penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan serta saran penulis dalam penyusunan laporan praktikum desain dan analisis sistem kerja. Kita masuk ke poin nomor 2 yaitu landasan teori. Definisi dari ergonomi. Ergonomi adalah ilmu multidisiplin yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen-elemen dari sistem kerja, termasuk peralatan, lingkungan kerja, tugas, dan proses kerja itu sendiri. Tujuan utama dari ergonomi adalah untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, keselamatan, dan kinerja manusia dalam interaksi mereka dengan sistem kerja. Ergonomi menganggap manusia sebagai elemen penting dalam perancangan sistem dan lingkungan. Menurut Highlander, tahun 2006 dalam A Guide to Human Factor and Ergonomics. Ergonomi didasarkan pada pemahaman bahwa manusia merupakan bagian dari integral dari sistem yang lebih besar. Teori dasar ini menjelaskan bagaimana orang berinteraksi dengan tugas, peralatan, dan lingkungan kerja ya. Aspek-aspek utama dari ergonomi. Ergonomi mengintegrasikan pengetahuan tentang anatomi, psikologi, fisika, antropometri, dan ilmu kognitif untuk merancang alat, peralatan, dan sistem yang memfasilitasi kinerja manusia secara optimal. Berikut adalah juga aspek-aspek utama dari ergonomi meliputi yang pertama ergonomi fisik, yang kedua ergonomi kognitif, yang ketiga ergonomi organisasi, dan yang keempat ergonomi lingkungan. Kelebihan dan kekurangan pada posisi kerja duduk. Kerja duduk dalam konteks ergonomi merujuk pada pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan dalam posisi duduk. Namun ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada posisi kerja duduk ini sebagai berikut antara lain. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama yaitu kenyamanan dan istirahat. Posisi duduk dapat memberikan kenyamanan dan istirahat, terutama jika pekerja melibatkan tugas-tugas ringan atau administrasi di meja kerja. Terus yang kedua, presisi pekerjaan. Duduk dapat memungkinkan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan presisi tinggi, seperti perencanaan dan perhitungan. Konsentrasi yang lebih baik. Posisi duduk dapat membantu dalam mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi, penting dalam pekerjaan yang membutuhkan fokus intensif.
Yang kedua, kita akan membahas tentang kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu risiko masalah kesehatan. Duduk dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti sakit punggung, masalah postur, dan risiko obesitas. Yang kekurangan nomor dua, keterbatasan gerakan. Posisi duduk dapat membatasi gerakan tubuh yang mungkin tidak ideal untuk pekerjaan yang membutuhkan mobilitas dan akses ke area yang sulit dijangkau. Terus kekurangan yang terakhir yaitu tekanan pada punggung bawah. Duduk terlalu lama dapat meningkatkan tekanan pada tulang belakang bagian bawah, menyebabkan ketidaknyamanan serta risiko cedera jangka panjang. Yang pada gambar ini adalah contoh posisi duduk dalam pada pembongkaran motor. Kelebihan dan kekurangan posisi kerja berdiri. Kerja berdiri dapat dalam konteks ergonomi mengacu pada melakukan tugas atau aktivitas dengan berdiri tanpa duduk. Namun ada juga kekurangan dan kelebihan dari posisi kerja berdiri ini sebagai berikut. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya dulu. Kelebihan pertama yaitu akses yang lebih baik. Saat berdiri, pekerja dapat dengan mudah mengakses alat-alat dan peralatan di sekitarnya, memungkinkan respon cepat terhadap kebutuhan pekerjaan. Kelebihan yang kedua yaitu meningkatkan kewaspadaan. Berdiri dapat meningkatkan kewaspadaan, responsivitas terhadap situasi darurat atau perubahan mendadak yang terjadi di sekitar area bengkel. Yang ketiga, lingkungan yang lebih bersih. Dalam posisi berdiri, pekerja lebih cenderung menjaga kebersihan dan keteraturan area kerja karena mudah untuk bergerak dan membersihkan lantai. Kita masuk di kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu kelelahan pada tubuh. Berdiri terlalu lama dapat menyebabkan kelelahan pada kaki, punggung, dan otot tubuh lainnya, terutama jika tidak ada kesempatan untuk istirahat atau mengubah posisi secara teratur. Yang kedua, risiko kesehatan jangka panjang. Yang ketiga, peningkatan risiko kecelakaan. Dan yang keempat, peningkatan stres pada sendi. Berikut adalah gambar contoh posisi berdiri pada pembongkaran motor. Cara membuat ruang lingkup agar terlihat ergonomis. Membuat ruang lingkup perbengkelan motor agar terlihat ergonomis melibatkan perencanaan ruang kerja yang memperhitungkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan pekerjaan. Berikut adalah beberapa langkah untuk menciptakan ruang lingkup perbengkelan motor yang ergonomis. Yang pertama, analisis ruang dan fasilitas. Yang kedua, pemahaman alur kerja. Yang ketiga, antropometri dan ergonomi. Yang keempat, pengelompokan alat dan suku cadang. Yang kelima, desain stasiun kerja ergonomis. Definisi dari display. Display ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi penting yang diperlukan dalam proses perbaikan, pemeriksaan, atau perawatan sepeda motor. Display visual pada perbengkelan motor meliputi yang pertama penyajian produk, yang kedua penyusunan suku cadang, yang ketiga informasi produk, yang keempat estetika dan keteraturan. Tujuan dari display pada perbengkelan motor. Display pada stasiun kerja perbengkelan motor bertujuan untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk membantu pekerja dalam melakukan tugas perbaikan dan perawatan dengan efisien dan tepat. Informasi yang ditampilkan dapat mencakup instruksi teknis, gambar, diagram, panduan pemeliharaan, dan informasi keamanan yang relevan. Contoh display pada stasiun kerja di perbengkelan motor meliputi yang pertama papan informasi atau whiteboard. Yang kedua, monitor komputer atau laptop. Ketiga, papan tugas atau taskboard. Yang keempat, panel kontrol peralatan. Definisi stasiun kerja. Stasiun kerja adalah konsep yang terkait dengan ilmu ergonomi dan rekayasa industri. Ini merujuk pada lokasi atau area di mana tugas atau pekerjaan dilakukan oleh pekerja. Teori stasiun kerja didesain untuk menciptakan kondisi kerja yang optimal dan efisiensi bagi pekerja. Beberapa teori penting terkait stasiun kerja meliputi yang pertama ergonomi, yang kedua teknik aliran kerja atau workflow analysis, yang ketiga tata letak tempat kerja atau bisa kita sebut dengan workspace layout. Yang keempat pemodelan simulasi stasiun kerja.
Tujuan dari penerapan konsep stasiun kerja. Penerapan stasiun kerja adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perancangan dan penataan tempat di mana pekerja melakukan tugas-tugas mereka. Berikut adalah tujuan dari penerapan stasiun kerja. Yang pertama, efisiensi kerja. Yang kedua, kenyamanan pekerjaan. Yang ketiga, keselamatan pekerja. Dan yang keempat, organisasi dan tata letak yang baik. Berikut adalah contoh gambar layout stasiun kerja di bengkel XYZ. Aplikasi yang digunakan. Definisi aplikasi floor plan creator. Creator. Aplikasi floor plan creator adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat pengguna membuat pembuat denah atau tata letak ruangan, gedung atau properti. Fungsi utama dari aplikasi floor plan creator bisa mencakup yang pertama penggambaran lantai, yang kedua desain interior, yang ketiga dimensi dan skala, yang keempat simulasi 3D, yang kelima ekspor dan bagikan. Kelebihan dari aplikasi floor plan creator. Aplikasi floor plan creator memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya populer dan bermanfaat bagi para penggunanya. Berikut adalah beberapa kelebihan. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Yang kedua, drag and drop interface. Yang ketiga, visualisasi 2D and 3D. Yang keempat, penghematan waktu dan biaya. Dan yang kelima, fungsionalitas tambahan. Kekurangan dari aplikasi floor plan creator. Meskipun aplikasi floor plan creator memiliki banyak kelebihan, tapi juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum pengguna memilihnya sebagai alat desain denah atau tata letak. Berikut adalah beberapa kekurangannya. Yang pertama, fungsionalitas pada versi gratis. Yang kedua, kesulitan dalam rencana yang kompleks. Yang ketiga, keterbatasan objek dan furniture. Yang keempat, ketergantungan pada koneksi internet. Yang kelima, presisi terbatas. Yang keenam, ketergantungan pada perangkat. Oke, kita masuk ke poin nomor 3, yaitu metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Adapun waktu dan tempat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Waktu pengambilan data serta penelitian pada perbengkelan XYZ ini dimulai dari tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 13 November 2023. Penelitian ini dilakukan di Kampung Pelita, Lubuk Baja berdasarkan lokasinya yang terjangkau dan memudahkan bagi mahasiswa untuk melakukan observasi dan dalam melaksanakan penelitian ini. Jenis data yang dikumpulkan. Jenis data yang dikumpulkan dari praktikum ini adalah yang pertama, data primer. Data primer merujuk kepada data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya tanpa melalui interpretasi, analisis, atau pengolahan sebelumnya. Ada beberapa teknik yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data di antara sebagai berikut. A. Perancangan pada area perbengkelan agar terlihat ergonomis. B. Perancangan metode kerja. C. Perancangan tata letak barang. Terus kita beralih ke studi pustaka. Studi pustaka yang juga dikenal sebagai tinjauan literatur merujuk pada proses penelitian dan analisis terdapat literatur yang relevan dan terkait dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk memahami perkembangan penelitian yang telah ada, menganalisis temuan yang ada, dan mengidentifikasi celah pengetahuan yang mungkin dapat diisi oleh penelitian baru. Studi pustaka berisikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian. Jenis temuan yang tidak baik. Adapun jenis temuan yang tidak baik ditemukan oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya fasilitas kenyamanan bagi customer di saat menunggu reparasi motor berlangsung. Yang kedua, tata letak pada perbengkelan XYZ ini bisa dibilang berantakan dan tidak baik dari segi display dan visual. Yang ketiga, cara kerja mekanik di perbengkelan XYZ ini terbilang tidak efektif di saat reparasi motor berlangsung. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, fakta, atau data yang relevan dalam suatu penelitian atau investigasi. Beberapa metode dan penjelasan yang dipakai untuk mengumpulkan data ini adalah wawancara, observasi, dan pengamatan langsung.
Tiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pengimpauan dan menganalisis dokumen-dokumen baik dengan tertulis, gambar, maupun elektronik. Penelitian pengambilan Peneliti mengambil beberapa dokumentasi di sudut-sudut ruangan serta fasilitas yang digunakan di daerah perbengkelan XYZ. Metode pengolahan data. Proses pengolahan data dilakukan dengan berdasarkan pada data-data berikut ini antara lain. Yang pertama, desain aktual stasiun kerja. Yang kedua, desain aktual layout area stasiun kerja. Dan ketiga, desain stasiun kerja dan sikap kerja duduk. Yang keempat, desain usulan display dan visual. Kerangka pemecahan masalah. Pada kerangka pemecahan masalah digambarkan dalam bentuk flowchart di bawah ini sebagai berikut. Nah, ini adalah flowchart pemecahan masalah. Bisa kalian lihat dan kalian baca. Keterangan dari flowchart tersebut eh, ini dan bisa kalian langsung baca. Untuk poin nomor 4, pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian praktikum desain dan analisis sistem kerja pada perbengkelan XYZ ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan stasiun kerja yang ergonomis. Yang kedua, mendesain ulang stasiun kerja pada perbengkelan XYZ. Ketiga, membandingkan layout aktual dengan layout yang diusulkan penulis. Tahapan dalam mendesain sistem kerja. Penelitian studi literatur digunakan dengan pengumpulan bahan referensi di perbengkelan XYZ dan sumber lain yang berkaitan dengan yang pertama, perencanaan dan perancangan tata letak layout bengkel. Sumber informasi di lapangan penempatan tata letak layout bengkel. Peralatan dan bahan dalam desain sistem kerja. Adapun peralatan dan bahan yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan praktikum desain analisis sistem kerja antara lain yang pertama laptop, yang kedua handphone, yang ketiga Microsoft Word, yang keempat aplikasi PowerPoint Creator. Alur dan tahapan desain sistem kerja. Adapun beberapa alur di saat melakukan penelitian sistem sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data aktual. Yang kedua, menganalisa perbandingan antara desain awal aktual dengan desain usulan. Yang ketiga, mengumpulkan data aktual. Pengolahan data, langkah awal dalam perancangan desain ulang stasiun kerja dengan menggunakan data yang telah didapatkan dalam tahapan pengumpulan data. Desain aktual layout area stasiun kerja. Ini adalah desain aktual layout area stasiun kerja. Yang kedua, desain aktual area stasiun kerja. Yang tiga, desain sikap kerja duduk. Dan yang keempat, desain display dan visual. Rancangan perbaikan usulan desain stasiun kerja. Untuk menciptakan suatu stasiun kerja yang ergonomis, penulis akan merancang ulang ruangan perbengkelan XYZ yang memiliki kekurangan dari penampilan penempatan fasilitas sehingga memberikan rasa kurang nyamannya pada karyawan dan customer. Yang pertama yaitu desain usulan layout stasiun kerja. Yang kedua, desain usulan area stasiun kerja. Yang ketiga, desain usulan sikap kerja duduk. Yang keempat, desain usulan display dan visual. Ada juga simbol-simbol yang akan kami tambahkan dalam perancangan bengkel XYZ ini. Untuk usulan simbolnya yaitu yang pertama simbol CCTV, yang kedua simbol dilarang membuang sampah sembarangan, yang ketiga simbol dilarang mengambil barang tanpa izin, yang keempat simbol dilarang masuk bagi yang berkepentingan dilarang masuk. 5. Hasil rancangan. Poin nomor 5, hasil rancangan. Perbandingan rancangan desain aktual dan desain usulan berdasarkan data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut adalah hasil perancangan dan perbandingan antara rancangan aktual dan rancangan usulan. Yang pertama, desain stasiun kerja. Di sini terdapat 2 gambar desain aktual stasiun kerja dan 2 gambar desain usulan stasiun kerja. Jadi perbedaan dari desain aktual dan desain usulannya yaitu desain aktualnya penempatan motor yang tidak beraturan di saat reparasi motor berlangsung, dan desain usulan stasiun kerjanya yaitu penempatan motor yang rapi di saat reparasi motor berlangsung. Bisa dilihat dari gambar yang ini. Yang kedua, desain layout area stasiun kerja.
Desain desain layout area stasiun kerja. Dan di sini ada dua gambar, yaitu yang pertama desain aktualnya dan yang kedua ini desain usulan. Perbandingan antara desain aktual dan desain usulannya, yang pertama tidak tersedia kursi pada layout di area perbengkelan XYZ, dan yang diusulkannya tersedianya kursi agar customer bisa nyaman menunggu saat reparasi motor berlangsung. Yang nomor tiga, desain usulan sikap kerja duduk. Di sini ada dua gambar. Yang pertama desain usulannya dan yang kedua desain aktualnya. Perbedaan antara desain aktual dan desain usulannya, yang pertama yaitu desain aktualnya posisi mekanik yang terlalu bungkuk saat melakukan reparasi motor. Dan di gambar desain usulannya, posisi mekanik yang tidak terlalu bungkuk saat melakukan reparasi motor. Terus selanjutnya, yang keempat, desain display visual. Di sini terdapat tiga gambar. Yang gambar kedua yang teratas yaitu desain aktualnya, yang gambar satunya desain usulan. Perbedaan desain aktual dan desain usulannya yaitu desain aktualnya tidak terdapat simbol-simbol pada area bengkel. Untuk desain usulannya tersedia simbol-simbol pada area bengkel. Adapun beberapa simbol yang tidak ada di area perbengkelan XYZ ini antara lain simbol CCTV, simbol dilarang membuang sampah sembarangan, simbol dilarang mengambil barang tanpa izin, dan simbol dilarang masuk. Poin nomor 6, kita masuk ke penutup. Kesimpulannya, setelah melakukan analisa stasiun kerja pada perbengkelan XYZ dengan meliputi beberapa aspek seperti desain aktual stasiun kerja, desain layout stasiun kerja, dan display visual kualitatif, maka dengan beberapa aspek di atas penulis melakukan perubahan stasiun kerja sebelumnya. Dikarenakan kurangnya ruang gerak dan kenyamanan saat bekerja dengan perubahan desain kerja duduk, tata letak meja, rak box peralatan, serta penambahan kursi untuk fasilitas customer dan rak penyimpanan untuk menyimpan alat-alat dan box peralatan kerja. Untuk menciptakan sistem kerja yang ergonomis, penulis melakukan perancangan ulang tempat kerja pada tempat kerja XYZ dengan penerapan antropometri dan ergonomi pada tata letak, jenis dan ukuran ruangan, rancangan layout yang diusulkan diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada customer selama menunggu perbaikan sepeda motor dan kepada karyawan selama bekerja. Sarannya, masih banyak kesenjangan dalam penelitian penulisan, khususnya pada bagian desain usulan desain stasiun kerja. Masih banyak aspek permasalahan ini yang belum dapat penulis jelaskan secara detail, dan akhirnya penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa yang membutuhkannya. Saat menulis makalah di atas, penulis melihat masih banyak kesalahan ketik dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, pada penulisan makalah selanjutnya, penulis lebih fokus dan teliti, dan pada bagian terakhir penulis melampirkan daftar pustaka. Oke, itu saja yang dapat saya presentasikan dalam makalah ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.